Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kitab Ayyuhal Walad yang dikarang oleh Imam Ghazali. Ya. Kemarin kita sempat libur ya, 2 minggu, 2 kali pertemuan libur ya. Alhamdulillah akhirnya saya menemukan waktu kembali untuk bisa melanjutkan kajian kitab ini. Kemarin kita berhenti di halaman ini ya, halaman 47. Sekarang kita akan masuk ke eh, materi selanjutnya. Bismillah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa bi ulumihi fid dharain wa bikum. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal waladu. Wahai anakku. Ayyuhal waladu. Wahai anakku. Ij'al al-himmata firruhi. Jadikanlah cita-citamu atau keinginan besarmu firruhi, yaitu di dalam ruh atau jiwa. Wal hazimata, dan kerja kerasmu, kekuatanmu, fi nafsi, di dalam nafsu. Wal mautah, dan kematian, fil badani, di dalam badan. Lianna manzilaka, karena tempatmu itu al-qabruh, adalah kuburan. Wa ahlul maqabiri, dan penduduk kubur, yantazirunaka fi kulli lahzatin, selalu menunggumu di setiap waktu. Mata tasilu ilaihim, kapan kiranya engkau datang kepada mereka atau menyusul mereka. Nah, jadi ini nasihat Imam Ghazali ya. Selanjutnya yaitu berbicara tentang tujuan-tujuan di dalam hidup kita itu apa. Kata Imam Ghazali, ij'al al-himmata firruh. Jadikanlah keinginan besarmu atau cita-cita besarmu itu adalah ruh, ya, untuk menyucikan jiwa kita, untuk membersihkan hati kita. Ya. Jadi cita-cita yang paling mulia menurut Imam Ghazali adalah memperbaiki jiwa, memperindah jiwa, menghiasi hati. Gitu kira-kira. Jadi menurut Imam Ghazali, cita-cita yang keren itu bukan bagaimana kita menjadi presiden, bagaimana kita menjadi direktur sebuah perusahaan, bagaimana kita menjadi seorang pengusaha, ya, bagaimana kita menjadi seorang gubernur dan lain sebagainya. Bukan itu cita-cita yang keren menurut Imam Ghazali. Ya, cita-cita yang keren menurut Imam Ghazali itu adalah bagaimana caranya kita itu mempercantik, memperindah, menghiasi jiwa kita supaya baik, gitu ya. Gimana ya kira-kira hati kita supaya bisa tidak sombong? Gimana ya hati kita, jiwa kita supaya bisa sabar, gitu ya? Gimana ya dan jiwa kita supaya bisa selalu tetap bersyukur dan seterusnya? Itu kira-kira cita-cita yang paling baik. Dan itu justru yang susah gitu loh ya. Nah, justru itu yang susah. Belum tentu ya, kalau kita jadi presiden, kita bisa memiliki sifat-sifat yang baik ya, yang ada di dalam ruh kita atau di dalam jiwa kita. Maka kata Imam Ghazali, cita-citamu itu loh khusus untuk ruh aja gitu ya, untuk memperbaiki, untuk memperindah ruh gitu aja lah. Jangan yang lain. Keinginanmu itu jangan yang lain ya. Urusin ruh kamu itu ya, urusin atau perbaiki hatimu itulah, kata Imam Ghazali. Wal hazimata fin nafsi, dan kekuatanmu itu untuk untuk melenyapkan nafsu
ya, untuk melenyapkan nafsu. Jadi kekuatanmu itu jangan buat untuk membunuh orang gitu ya, menipu orang gitu ya, mengintimidasi orang dan seterusnya. Tetapi jadikanlah kekuatanmu itu adalah untuk menghilangkan nafsu-nafsu yang selalu mengajak kalian itu kepada keburukan. Kira-kira seperti itu. Wal mauta fil badan. Berbuatlah sesuatu yang akan kalian bawa untuk mati nanti. Ya. Jadi perbuatan kita itu setiap hari kita harus kontrol. Ya. Kontrolnya dengan apa? Kira-kira perbuatan kita ini untuk mati apa enggak? Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi ini menjadi apa namanya rem gitu lah ya. Menjadi apa namanya sebuah acuan kalau kita mau berbuat atau melakukan sesuatu. Lakukan apa saja, nggak apa-apa ya. Yang penting kita berpikir, kira-kira perbuatan itu akan kita bawa nggak? Ya, kita bawa mati nggak itu? Kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita cuman berbuat, bekerja, tetapi hasil dari perbuatan kita, hasil dari kerja kita itu tidak kita bawa mati, udah tinggalkan. Ya, tinggalkan. Apapun itu. Ya. Misalkan kita mencari harta ya, hartanya itu sampai berlebihan dan harta yang kita peroleh itu tidak membawa kita, tidak dibawa mati oleh kita. Ngapain kita mencari harta sebanyak mungkin gitu ya, kira-kira seperti itu. Tapi kalau misalkan kita dengan memiliki harta, kita bisa bersedekah dan seterusnya, dan bisa disedekahkan karena biasanya orang kalau udah kaya akan susah untuk bersedekah gitu ya. Tapi kalau kita benar-benar mampu untuk bersedekah ketika kaya, ya nggak apa-apa. It's okay, karena itu bisa kita bawa mati. Ya, yang bisa kita bawa mati adalah harta yang kita sedekah. Jadi ini yang menjadi tolak ukur perbuatan kita. Kita mau ngapain terserah, ya. Kalian mau daftar calon jadi presiden terserah ya, jadi wakil presiden terserah. Tafadhol, boleh-boleh saja, gitu ya. Tetapi kira-kira perbuatan kalian itu nanti akan dibawa mati apa enggak? Kalau kalian jadi presiden, perbuatan kalian itu akan dibawa mati apa enggak? Nah, itu yang menjadi barometer atau menjadi acuan kita bertindak, ya. Jadi sekarang kalau kita mau melakukan sesuatu, se. Ini kira-kira perbuatan ini akan kita bawa mati apa enggak? Ah, gitu. Dia mati. Kalian harus tahu tanya seperti itu. Ya. Kalau perbuatan kalian itu bisa dibawa mati, nah, maka apa namanya? Lakukanlah pekerjaan itu. Misalkan seperti ini, kalian ngaji. Ya, kalian ngaji. Ngaji ini bisa nggak kalian bawa mati nanti? Ya, tentunya bisa dong, ya. Karena yang kita kaji adalah ilmu agama. Udah jelas itu ya. Tapi bisa nggak mengkaji ilmu agama tetapi tidak bisa kita bawa mati? Ya, bisa jadi ya, bisa jadi. Dengan apa? Dengan niatan yang tidak baik. Gitu. Nah, kenapa kita harus berbuat sesuatu yang mana perbuatan itu bisa kita bawa mati? Karena tempat kita itu sejatinya adalah kuburan. Ya. Kalau kita bekerja, ya, kalau kita bekerja, hasil pekerjaan kita akan dibawa ke rumah kita, gitu. Hasil pekerjaan kita akan kita bawa ke rumah kita. Nah, rumah kita itu apa yang sebenarnya? Kuburan. Ya. Rumah kita adalah kuburan. Kalau kalian kerja, ibaratnya, kalau kalian kerja sekarang, keluar rumah, hasil pekerjaan kalian mau dibawa kemana? Tentu mau dibawa ke rumah. Nah, rumah kita itu sebenarnya adalah kuburan. Gitu ya. Nah, kita akan mati ya. Kita akan semuanya ini akan maka berbuatlah sesuatu yang mana perbuatan itu akan kita bawa ke kuburan. Nah, penduduk-penduduk kuburan sekarang ini sedang menanti kita ini ya. Kapan nih ya? Kapan darah nih ya?
menyusul saya, ya. Kira-kira seperti itu ya. Kapan nih siapa ya? Kapan nih Rahmah ya menyusul saya ini ya? Tanya begitu ya. Ditunggu. Kita ini sedang ditunggu oleh ahli kubur ya. Penduduk kuburan. Oke, baik. Nah, dari itu kita berbuat sesuatu yang akan bisa kita bawa. Iyyaka summa iyyaka antasila ilaihim bilazat. Ya. Jangan sampai kita sampai kepada mereka ahli kubur, tapi kita tidak bawa apa-apa. Ya. Kita tidak bawa apa? Tidak bawa apa-apa. Jangan sampai. Iyyaka summa iyyaka. Takutlah kalian kalau nanti sampai ke teman-teman kalian di kuburan, tapi kalian tidak bawa apa-apa. Jangan sampai seperti. Qala Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq berkata, hadhil ajsad, ya, tubuh ini, hadhil ajsad, tubuh-tubuh ini, imma qasut tuyur, bisa jadi sebagai apa namanya, sangkar burung, au istablud dawabi, atau sebagai kandang hewan. Tubuh kita ini ada dua kemungkinan. Ya, tubuh kita ini ada dua kemungkinan. Bisa jadi sebagai sangkar burung, bisa jadi sebagai kandang hewan. Ya, kandang hewan. Apa kata Imam Ghazali? Fatafakkar fi nafsika min ayyihima anta. Ya. Pikir-pikir dirimu itu termasuk yang mana? Kita ini termasuk sangkar burung ataukah kandang hewan? Ya. Kita harus pikir-pikir ya. Apakah badan kita ini termasuk sangkar burung ataukah termasuk kandang hewan? Ya. Kata Imam Ghazali, in kunta minat tuyuril uluwiyati fahina tasma'u tanina tiblin irji'i ila rabbiki tatiru sa'idan ila an taq'uda fi a'ali burujil jinan. Jika kamu itu termasuk burung-burung yang tinggi, maka ketika kamu mendengar suara berkata, irji'i ila rabbiki, kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Tatiru sa'idan, maka kamu akan terbang tinggi ila an taq'uda fi a'ali burujil jinan. Sampai kamu duduk, ya, sampai kamu duduk di tempat-tempat tertinggi di surga. Tempat tinggi, bintang-bintang tertinggi yang ada di surga. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihtazza arsyur rahman limauti Sa'd bin Mu'adz. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bergetar arsy Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih limauti Sa'd bin Mu'adz, karena wafatnya Sa'ad bin Mu'adz. Wal'iyadzu billahi ta'ala, dan na'udzubillah in kunta minad dawab, jika kamu itu termasuk, ya, termasuk hewan-hewan. Dabun, dawabun itu adalah hewan yang melata ya. Hewan yang melata bukan hewan yang terbang. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, ulaika kal an'ami balhum adall. Mereka itu seperti hewan-hewan, balhum adall, bahkan lebih sesat. Fala ta'man intiqalaka min zawiyatid dar ila hawiyatin nar. Maka kamu jangan merasa aman, ya. Perpindahanmu dari dunia itu bisa jadi menuju ke neraka. Perpindahanmu itu dari dunia itu bisa menuju ke neraka. Jadi gini, apa yang dimaksud Imam Ghazali dari ibarah ini? Tubuh kita itu diibaratkan sebagai sangkar burung
ya, dan juga sebagai kandang hewan. Burung, ya, burung itu kalau sudah dilepas, burung kalau sudah dilepas, biasanya dia akan terbang tinggi, ya, akan terbang tinggi. Nah, tapi kalau hewan-hewan ternak yang berada di kandang, walaupun kandangnya dibuka, biasanya diem, biasanya diem. Atau kalaupun tidak diem, ataupun kalau keluar, dia keluarnya ke tempat yang sama, atau bahkan lebih rendah, ke tempat yang sama atau bahkan lebih lebih rendah. Nah, jangan-jangan, ya, jangan-jangan tubuh kita itu ya, adalah kandang hewan, ya. Berarti jiwa yang ada, jiwa yang ada di dalam tubuh kita itu seperti hewan. Yang mana kata Allah di dalam Al-Quran, ulaika kal an'ami balhum adal. Mereka itu seperti hewan, bahkan lebih lebih buruk. Sehingga ketika ruh kita itu dibuka dari jasad kita, maka perpindahannya itu, ya, maka perpindahannya itu minimal, ya, minimal ke tempat yang sama, minimal ke tempat yang sama. Atau kalau tidak sama, ya pasti ke bawah, ke bawahnya. Tidak mungkin lebih tinggi, pasti yang lebih rendah. Maka ketika kita keluar dari dunia, ada kemungkinan kita masuk ke lebih rendah. Apa itu? Neraka. Neraka. Tetapi kalau kita, badan kita ini merupakan sangkar burung, berarti jiwa yang ada di dalam tubuh kita itu adalah mulia, tinggi. Ketika sangkar burung ini dibuka, maka dia akan terbang tinggi. Dia akan terbang tinggi. Ya. Berarti masuknya ke surga. Nah, maka pikirkanlah, kata Imam Ghazali, kalian itu termasuk burung ataukah termasuk hewan-hewan melata. Gitu. Dipikir-pikir, ya, dipikir. Waruya annal Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala u'tiya syarbatan min ma'in baridin. Diriwayatkan bahwasanya Hasan al-Basri itu pernah diberi seteguk minuman, suatu minuman dari air yang dingin. Falamma akhadal qadaha, ketika Hasan al-Basri itu mengambil gelas, ghusya alaihi, maka beliau pingsan. Ya, ghusya alaihi, maka beliau pingsan. Wasaqata min yadihi, kemudian gelas tersebut jatuh dari tangannya. Falamma afaqah, maka ketika beliau itu sadarkan diri, qila lahu, kemudian ditanya, malaka ya Aba Sa'id? Loh, kenapa kamu, bapaknya Sa'id? Yaitu maksudnya adalah Hasan al-Basri. Qala, beliau menjawab, dzakartu umniyata ahlin nar hina yaquluna li ahlil jannah. Saya ingat apa yang diinginkan penduduk neraka ketika mereka meminta-minta terhadap ahli surga. Apa yang dikatakan ahli neraka? An afidu alaina minal ma'i au mimma razaqakumullah. Berikanlah kami, curahkanlah kepada kami air atau dari sesuatu yang Allah rezekikan, berikan kepada kalian. Jadi penduduk neraka nanti akan kepanasan, akan kehausan sehingga minta kepada penduduk surga. Sehingga meminta-minta kepada penduduk surga untuk diberikan air, ya. Untuk diberikan air. Maka karena Hasan al-Basri ingat tentang ini, beliau itu ingat tentang ini, maka beliau pingsan langsung. Beliau pingsan. Nah, karena ingat terhadap keinginan orang-orang atau penduduk ahli neraka. Berarti Imam Hasan al-Basri ini, ya, minumnya saja, bukan hanya minum ini, ya, belum minum bahkan, ya, bahkan Hasan al-Basri ini belum minum, tapi mengingatkan dia
mengingatkan beliau itu kepada betapa pedihnya siksa neraka. Betapa pedihnya siksa neraka. Maka tidak heran salah satu yang disampaikan oleh Gus Baha ya, bahwasanya orang itu bisa eh, menjadi wali hanya sebab makan dan minum, hanya sebab tidur. Nah, bisa jadi orang itu makan, minum itu bisa jadi wali loh. Bisa jadi wali. Tidur bisa jadi wali. Dengan catatan tidurnya itu bisa mendekatkan dengan Allah. Makannya itu bisa mendekatkan kepada Allah. Minumnya itu bisa mendekatkan kepada Allah. Ya ini contohnya ya. Lihat aja nih, lihat air aja. Imam Hasan Al-Basri. Ini merupakan tokoh sufi ya yang sangat terkenal. Hasan Al-Basri ini. Melihat air aja, dia langsung ingat terhadap pedihnya pedihnya siksaan api neraka. Maka ketika kalian makan untuk ketakwaan, ketika kalian minum untuk dengan niatan ketakwaan, ketika kalian tidur, misalnya ya, saya mau tidur aja deh ya, mau tidur aja. Kayaknya saya kalau bangun nih akan melakukan minimal hal-hal yang tidak berguna. Akan melakukan minimal hal-hal yang tidak berguna. Na'udzubillah kalau kita melakukan hal-hal yang tercela. Maka mending kita tidur aja gitu ya. Mending kita tidur aja. Kenapa? Karena kalau kita tidur itu sudah otomatis kita meninggalkan hal-hal yang tidak baik. Sudah otomatis ya. Tidur karena nggak mungkin orang tidur itu bisa bermaksiat. Orang tidur itu nggak mungkin bisa bermaksiat. Orang tidur tidak mungkin bermaksiat. Walaupun ketika dia tidur kemudian dia ya ditaruh di sebuah kamar yang dimana kamar tersebut ya ada cowok dan cewek dan seterusnya, itu tidak bermaksiat tetap. Kenapa? Karena orang tidur itu tidak ditaklif gitu ya, tidak menerima beban hukum. Baru kalau dia sadar, oh ternyata ada banyak hal-hal kemaksiatan, baru dia ditaklif. Maka kata Imam kata Gus Bah itu, ya daripada mikirin takdir mending tidur aja gitu kira-kira ya. Daripada sibuk mikirin takdir maka mending tidur aja. Maka tidak salah kiranya kalau dikatakan tidur itu justru lebih baik gitu ya. Kalau kita dengan kita tidak tidur, kita akan melakukan hal-hal minimal tidak melakukan hal-hal yang tidak berguna kalau kita tidak tidur ya. Na'udzubillah kalau kita tidak tidur melakukan hal-hal yang maksiat. Maka tidur itu justru lebih baik. Tidur itu justru lebih baik. Oke. Memang berat ya. Ilmu tasawuf itu memang Ayyuhal waladu wahai anakku. Lau kana al-ilmul mujarrad kafiyan laka. Kalau saja ilmu saja itu cukup kepadamu, wala tahtaju ila amalin siwahu, dan kamu tidak perlu mengamalkan ilmu tersebut, lakana nidaullahi ta'ala, tentu saja panggilan Allah Ta'ala ini, hal min sa'ilin, adakah yang mau meminta, hal min mustaghfirin, adakah yang mau beristighfar, hal min taibin, adakah orang yang mau bertaubat, dha'ian bila faidatin. Tentu hal ini sia-sia tanpa adanya manfaat. Jadi ilmu saja itu tidak cukup. Ya, ilmu saja itu tidak cukup. Kita perlu untuk mengamalkannya. Buktinya apa? Buktinya Allah bilang, hal min sa'ilin, adakah yang mau meminta? Hal min mustaghfirin, adakah yang mau beristighfar? Hal min taibin, adakah yang mau bertobat? Kalau misalkan ilmu saja itu cukup, ya, kalau ilmu saja itu cukup, maka tentu pertanyaan-pertanyaan ini, ajakan-ajakan ini dari Allah tentu tidak ada gunanya.
tentu ajakan-ajakan Allah ini, perkataan firman Allah ini, itu tentu tidak ada gunanya. Maka firman Allah, ajakan Allah pasti tidak mungkin tidak ada gunanya. Tidak mungkin tidak ada gunanya. Pasti ada gunanya ya. Pasti ada gunanya. Oke, kita tahu Allah itu Maha memberi. Allah itu Maha memberi. Tapi kalau kita tidak meminta, ya tidak akan berberi. Makanya Allah bilang, hal min sa'il? Adakah yang meminta nih? Ya. Kita tahu, punya pengetahuan bahwasanya Allah itu yang mengampuni segala dosa. Allah adalah zat yang mengampuni segala dosa. Tapi kita tidak beristighfar, tidak meminta dosa, tidak meminta ampunan dosa. Apakah kita akan diampuni? Ya enggak lah. Tidak. Makanya Allah bilang, hal min mustaghfirin? Adakah yang mau beristighfar? Hal min taibin? Adakah yang mau bertaubat? Jadi ilmu saja itu tidak cukup. Mengetahui bahwasanya Allah itu adalah zat yang memberi, ya udah kita minta. Kita harus bertindak gitu ya. Harus bertindak. Nggak mungkin tiba-tiba Allah memberi kalau kita tidak minta. Itulah yang pentingnya beramal. Tidak cukup kita hanya mengetahui. Waruya anna jama'atan minas sahabati ridwanullahi alaihim ajma'in. Diriwayatkan bahwasanya sekelompok sahabat Zakaru Abdullah bin Amrin, Zakaru Abdullah bin Umar inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu menyebut-nyebut Abdullah bin Umar di sisi Rasulullah. Ada sekolongan sahabat ya, kagum dengan Abdullah bin Umar. Kemudian menyebut-nyebut kebaikan Umar itu, ya, kepintaran, kecerdasan Abdullah bin Umar itu di sisi Rasulullah. Ya, karena Abdullah bin Umar ini termasuk orang yang alim pada masa sahabat. Termasuk pembesar sahabat, orang yang sangat alim ya pada masa sahabat. Karena sahabat yang lain itu kagum dengan beliau, mereka itu menyebut-nyebut nama Abdullah bin Umar di sisi Rasulullah. Tapi apa kata Rasulullah? Faqala alaihi salatu wassalam, ni'mar rajulu huwa law kana yusalli bil lail. Ya, Abdullah bin Umar itu adalah sebaik-baiknya orang ya, laki-laki. Law kana yusalli bil lail. Law kana yusalli bil lail. Kalau dia sholat malam. Jadi titik poros atau eh, poros apa namanya pujian Rasulullah itu bukan kepintarannya Abdullah bin Umar, tapi karena ibadah beliau. Gitu loh ya. Karena ibadah beliau bukan hanya semata-mata ya. Orang pintar, orang alim itu baik ya, tentu jelas ini ya, jelas ya. Tapi bukan satu-satunya. Itu tidak cukup gitu loh maksudnya. Itu tidak cukup. Jadi poros pujian dari Rasulullah itu laukana yusolli lain ya. Kalau dia sholat malam. Dia pintar, paham ilmu agama, tapi nggak sholat malam, nggak mengamalkan apa ilmunya, ya sama aja. Ya, justru bahkan itu akan memberatkan siksaannya. Ilmu tersebut justru akan lebih memberatkan siksaan. Gitu ya. Wa qala alaihi salatu wassalamu li rajulin min ashabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, bersabda kepada salah seorang sahabatnya, ya fulan, la tukthirin nauma bil lail. Jangan banyak tidur di waktu malam. Fa inna kathratan naumi bil laili, karena banyak tidur di waktu malam, tada'u sahibahu faqiran, akan menyebabkan orang tersebut menjadi fakir yaumal qiyamati, di hari kiamat. Mari kita istiqomahkan sholat tahajud dan jangan terlalu banyak
tidur. Semoga kita bisa ya. Amin. Amin. Ayyuhal waladu wahai anakku wa minal laili fatahajjad bihi. Di waktu malam fatahajjad bihi. Salatlah tahajud. Ini merupakan perintah dari Allah. Wabil ashari hum yastaghfirun, ya. Mereka itu di waktu sahur beristighfar. Beristighfar. Jadi Allah itu memuji orang-orang yang beristighfar pada waktu sahur, ya, sebelum subuh, ya. Wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang tersebut itu beristighfar di waktu sahur. Qala an-nabiy alaihi assalatu wassalam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatu aswatin yuhibbuhallahu ta'ala." Ada 3 suara yang Allah senangi. Sautud dik, ya, suara ayam, wa sautul ladzi yaqra'ul Qur'an, dan suara orang yang membaca Al-Qur'an, wa sautul mustaghfirina bil ashar, dan suara orang yang beristighfar di waktu sahur. Nah, ini yang penting untuk kita garis bawahi adalah saututi. Kenapa? Ya, kenapa suara hewan itu, kokok ayam itu disukai oleh Allah? Kenapa? Karena biasanya ayam itu berkokok ketika sahur, ya, ketika malam, gitu ya, sebelum subuh. Sedangkan kita sedang tidur, gitu ya. Ada 3 suara yang Allah sukai. Suaranya ayam, suaranya orang yang membaca Al-Quran, suaranya orang yang beristighfar di waktu sahur. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran dan termasuk orang-orang yang senantiasa beristighfar di waktu sahur, ya, lebih-lebih di setiap waktu. Amin. Qala Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu, berkata Sufyan Ats-Tsauri, semoga Allah merahmati beliau, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala, khalaqa rihan, menciptakan angin, tahubbu waqtal ashar, yang berhembus di waktu sahur, tahmilul azkar wal istighfar ila malikil jabbar, yang membawa zikir-zikir dan istighfar kepada penguasa yang maha adidaya, yaitu Allah. Jadi kalau kita beristighfar di waktu malam, berzikir di waktu malam, nanti zikir kita, istighfar kita itu akan dibawa oleh angin kepada Allah. Itu artinya apa yang kita persembahkan kepada Allah itu diterima. Yang kita persembahkan kepada Allah itu diterima. Kenapa? Karena sudah ada JNE-nya, ya. JNE atau JNT-nya. Siapa itu? Rih ataupun angin. Pasti sampai. Wa qala aidan, dan Sufyan Ats-Tsauri berkata juga pula, idza kana awwalul laili, ketika awal malam sudah tiba, yunadi munadin, ada seorang yang memanggil, min tahtil arsy, di bawah arsy, ala liyakum al-abidun, tidakkah bangun orang-orang yang ahli ibadah, fayaqumuna wa yusalluna ma syaa, masya Allah. Kemudian orang-orang yang ahli ibadah tersebut bangun tidur dan sholat semau mereka. Summa yunadi munadin fi syatril lail. Kemudian di tengah malam ada seorang yang memanggil lagi, ala liyakum alqanitun, tidakkah orang yang ahli ibadah itu bangun tidur, fayaqumuna wa yusalluna ila sahar. Mereka kemudian bangun tidur, kemudian sholat sampai waktu sahur. Faidza kana sahar, ketika waktu sahur itu sudah tiba, yunadi munadin, ada seorang yang memanggil, ala liyakum al mustaghfirun, tidakkah orang yang ahli istighfar itu
bangun tidur, fayaqumuna wa yastaghfirun, kemudian mereka itu bangun tidur wa yastaghfirun dan meminta ampun. Fa idza tala'al fajru, maka ketika apa namanya? Terbit fajar, nada munadin, ada seorang yang memanggil, ala liyakum al-ghafilun. Tidakkah orang-orang yang lalai itu bangun tidur, fayaqumuna min furushihim, mereka lalu bangun tidur dari kasur-kasur mereka, kal mauta, seperti orang mati, nusyiru min kuburihim, yang dibangkitkan dari kuburan-kuburan mereka. Oke, saya kira tidak perlu dijelaskan panjang lebar, tapi saya ingin menambahkan, ya, menambahkan. Jadi ada tiga apa namanya? Ada tiga fase, ya, malaikat itu memanggil. Fase yang pertama di awal malam, malaikat memanggil orang ahli ibadah. Yang kedua yang dipanggil itu adalah orang yang ahli ibadah juga, ya. Kemudian yang ketiga adalah ahli istighfar. Yang keempat ini adalah orang yang lalai. Kapan itu orang yang lalai? Yang disebut orang yang lalai itu kapan? Ketika subuh, kemudian dia bangun subuh. Ingat, ketika subuh, dia bangun subuh. Dia dianggap orang lalai. Bagaimana kalau misalkan subuhnya itu jam 8? Ini bukan hanya orang ghafil, ya. Lunar mungkin, ya. Gitu ya. Bukan hanya orang ghafil ini, ya. Ahlun nar ini kayaknya, ya. Ini yang fajar, ya, waktu subuh kemudian bangun subuh, ini masih disebut sebagai orang yang ghafil, orang yang lalai, gitu ya. Bagaimana di luar itu? Ya mari kita, kalau misal minimal, ya, minimal kita termasuk orang yang ghafil lah, gitu ya. Ya, ghafil. Tapi jangan sampai di bawahnya ghafil, ya. Jangan sampai di bawahnya ghafil. Tetapi semoga nanti kita akan meningkat sedikit demi sedikit, menjadi mustaghfirun, menjadi qonitun, ya, menjadi abidun. Minumah, semoga, ya. Jangan sampai, tapi jangan 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 juga kalian langsung tiba-tiba hari ini, malam ini tiba-tiba langsung apa namanya, dari habis ini langsung ibadah terus sampai sahur misalkan, ya. Nggak tidur semalaman misalkan, ya. Ya, proses, ya, pasti harus melalui proses. Tidak bisa, ya. Sesuatu yang instan, sesuatu yang tidak tanpa melalui proses itu berbahaya. Ya, pasti berbahaya. Kalau kalian langsung hari ini full ibadah sampai subuh, paling bertahan 1-2 hari atau 3 hari aja. Habis itu udah kembali ke pengaturan awal, gitu ya. Kembali ke pengaturan awal. Tapi kalau kita dengan proses, kita masih ghafilun, ya, kita tingkatkan mustaghfirun. Kita tingkatkan lagi qanitun. Kita tingkatkan lagi abid. Insya Allah dengan begitu kita menjadi lebih mudah dan lebih istiqomah. Ayyuhal waladu, wahai anakku, ru'ya fi wasaya Luqman al-Hakim libnihi. Diriwayatkan di dalam wasiat-wasiat Luqman Hakim kepada anaknya, annahu qal, bahwasanya Luqman Hakim berkata, ya bunayya, anakku, wahai anak, la yakunanna addiku akyas minka. Jangan sampai ayam itu lebih cerdas dari kamu. Ya. Kenapa? Yunadi bil ashari wa anta naim. Ya. Ayam itu bermunajat di apa namanya, di waktu sahur, sedangkan kamu tidur. Memanggil-manggil, bermanggil-manggil. Ayam itu di waktu sahur memanggil-manggil. Sedangkan kita sedang tidur. Walaqad ahsana man qala. Sungguh indah orang yang mengatakan ini. Laqad hatafat fi junfi lailin hamamatun ala fananin wahnan wa inni lanaimu. Kadzabtu wa baitillahi law kuntu ashiqan lama sabaqatni bil buka'il hamaimu.
A'azumu anni haimun dhu sababatin li rabbi wala abki wa tabkil bahai. Artinya, lakot hatafat, sungguh memanggil-manggil, fi jumfi lailin, di kegelapan malam, hamamatun, seekor merpati, ala fananin, yang bertengker di ranting-ranting pepohonan, wahnan, di suatu malam, di tengah malam, wa inni lana imun, sedangkan saya itu sedang tidur. Kadzabtu, saya berbohong. Wa baitillahi, demi Allah saya berbohong. Lau kuntu asyikon, kalau saya itu adalah rindu terhadap Tuhan, lama sabaqatni bil buka ilhamaimu. Tentu merpati-merpati itu tidak akan mendahuluiku. Orang yang rindu, zu sababatin, yang memiliki rindu, li rabbi, kepada Tuhanku, wala abki wa tabkil bahaimu. Sedangkan saya tidak menangis, wa tabkil bahaimu, dan hewan-hewan justru yang menangis. Gitu. Ini keren ini ya. Syairnya. Merpati ya, di tengah kegelapan malam memanggil-manggil Tuhan, sedangkan kita tidur. Ya, sedangkan kita tidur. Maka kita bohong sebetulnya kalau kita bilang cinta kepada Allah, sedangkan yang lebih dulu nangis itu adalah hewan, merpati-merpati justru. Ya, maka kita sebetulnya nggak cinta ya. Kalau kita benar-benar cinta, tentu kita akan mendahului merpati-merpati itu. Kalau kita mengira bahwasanya kita adalah cinta kepada Tuhan, padahal kita tidak menangis ketika bermunajat dengan Tuhan, sedangkan yang menangis adalah hewan-hewan, apakah betul kita itu dianggap sebagai orang yang mencintai? Ya, perlu dipertanya. Seberapa sering sih kita sholat, ketika sholat kita nangis? Seberapa sering? Mungkin ya 0,1% mungkin ya. Dari keseluruhan kita sholat. Yang sering adalah kalau kita sholat, mengingat sesuatu yang kita tidak ingat ketika sholat. Kita cari apa namanya, kunci motor, tidak ingat ditaruh di mana, ketika sholat malah ingat. Itu anehnya ya. Bukan hanya kalian ya, kita semua ya, termasuk saya. Jadi kita harus memperbaiki. Jadi jauh kita itu dari ulama-ulama dulu. Maka saya senang. Kenapa saya senang membaca kitab-kitab tasawuf yang seperti ini? Supaya saya sadar gitu. Supaya saya sadar apa yang saya lakukan selama ini nggak ada 1%-nya kalau kita bandingkan dengan apa yang dilakukan oleh ulama-ulama dulu. Itu minimal yang kita bisa peroleh dari mengkaji kitab-kitab yang seperti ini. Sangat susah kayaknya. Sepertinya akan sangat susah. Kita akan butuh tenaga yang sangat ekstra banget untuk bisa ya menyusul, menandingi ulama-ulama yang dulu dalam hal ibadah, dalam hal kepintaran, dalam hal apa saja. Akan sangat susah. Ya, akan susah. Kalau kita mau meniru mereka. Tapi minimal, kenapa saya senang mengkaji kitab-kitab tasawuf seperti ini? Minimal saya sadar gitu ya. Apa yang saya lakukan selama ini, ya, itu nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. 1%-nya pun nggak ada dari apa yang mereka lakukan dulu. Ayyuhal waladu, wahai anakku, khulasatul ilmi, intisarinya adalah anta'lama anna ta'ata wal ibadata mahiyah. Kamu mengetahui cara taat, cara beribadah sebagaimana mestinya. Itu intinya. Inti daripada ilmu. Ya. Inti daripada ilmu itu adalah kamu mengetahui bagaimana cara berbakti,
taat kepada Allah dan beribadah kepada Allah sebagaimana mestinya. Selain itu, kata Imam Ghazali, gak penting. Selain itu, gak penting. Sudah, gak usah terlalu pintar lah kamu, kata Imam Ghazali. Walaupun Imam Ghazali, sebagaimana kita ketahui ya, Imam Ghazali itu sangat pintar sekali ya. Bahkan beliau juga belajar filsafat. Tapi kesimpulan beliau begini ya. Ini kesimpulan beliau. Beliau itu sangat pintar sekali ya, bahkan ahli filsafat. Ilmuwan muslim. Tapi beliau bilang, intinya ilmu itu kamu tahu cara taat dan cara beribadah sebagaimana mestinya. Kalau udah sholat kamu bener ya, kamu bisa khusyuk gitu. Bisa puasa, udah cukup itu udah. Nggak usah terlalu banyak. Gitu ya. I'lam anna ta'ata wal ibadata mutaba'atus syari' fil awamir wan nawahi. Ketahuilah bahwasanya ketaatan dan ibadah itu adalah mengikuti syari. Syari itu maksudnya Allah dan Rasulullah. Fil awamir wan nawahi, di dalam perintah dan larangan. Bil qauli wal fi'li, dengan perkataan dan perbuatan. Yakni kullu ma taqul wa taf'al, semua yang kamu lakukan, semua yang kamu kerjakan. Wa tatruku qawlahu wa fi'lahu, dan semua yang kalian tinggalkan baik berupa perkataan ataupun perbuatan, yakunu biqtida'i syar'i, yaitu landasannya adalah dengan mengikuti syariat. Kama lau sumta yaumail aid, sebagaimana kalau misalkan kamu itu puasa 2 hari raya, wa ayyamat tasyrik, dan hari-hari tasyrik, takunu asian, kamu itu bermaksiat justru. Aw sallaita fi thawbin maghsubin, atau kamu sholat menggunakan baju yang dighasab. Wa in kanat suratuhu ibadatan, walaupun itu bentuknya adalah ibadah, ta'thamu, maka kamu itu berdosa. Jadi memang ini ingin mengajarkan dari kemarin ini ingin mengajarkan bahwa keseimbangan antara ilmu dan amal. Ilmu aja nggak cukup juga ya, nggak cukup juga. Tapi ibadah tanpa mengikuti syariat itu juga salah, gitu ya. Itu juga salah. Karena saking pengennya kita mendapatkan pahala yang banyak, sehingga kita sholat zuhur 5 rakaat, kita sholat subuh itu 6 rakaat misalkan. Ya bukan jadi ibadah itu namanya ya, bukan jadi ibadah, tapi jadi maksiat. Jadi maksiat itu justru. Atau kita beribadah, saya mau beribadah lah ya, yang berbeda. Nah, tapi baju saya ini lagi dicuci, langsung ngambil bajunya teman-temannya dipakai langsung. Ya, walaupun kita beribadah itu ya, tapi kita berdosa ya, ketika berdosa. Kenapa? Kita justru beribadah kok justru berdosa? Karena tidak dilandaskan kepada pengetahuan, ya, tidak dilandaskan kepada syariat. Gimana cara mengetahui syariat tersebut? Yaitu tentu dengan ilmu, tentunya ya. Pastinya dengan ilmu. Ayyuhal waladu wallahu a'lam bishawab. Monggo, barangkali ada yang ingin ditanyakan, tafadhal, saya persilahkan. Barangkali ada yang ingin ditanya. Kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Monggo, Esti, tafadhal. Yes, saya Ustaz, saya mau tanya. Tadi saya saya terlambat masuk Zoom-nya. Saya sempat mendengarkan waktu jenengan menjelaskan tentang sholat malam, kemudian disambung dengan sahur, mungkin. Mungkin ada bagian yang saya tertinggal, tapi apakah ketika kita sholat malam itu yang tadi jenengan sampaikan itu memang akan mendapatkan fadilahnya jika kita sahur, atau apakah sekedar qiyamul lail itu sudah sudah cukup, maksudnya dalam artian kita bangun malam tapi memang tidak diniatkan untuk berpuasa atau menjalankan ibadah sahur. Oh, oke. Baik. Ustaz, matur nuwun. Oke.
Monggo yang lain, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Oke, saya jawab dulu ya. Ada satu hal yang sebelum saya jelaskan lebih jauh adalah sahur di sini adalah nama sebuah waktu. Ya. Jadi sahur ya itu adalah nama sebuah waktu. Waktu kapan itu? Sebelum subuh. Itu namanya sahur. Jadi sahur itu memang as-saharu ya, bahasa Arabnya as-saharu. Tapi kemudian saya terjemahkan tadi waktu sahur ya. Nah, sehingga mungkin ditangkapnya adalah kita melakukan sahur gitu ya, melakukan sahur. Tidak ya. Yang dimaksud di sini adalah waktu ya, waktu. Jadi kita dianjurkan untuk beristighfar di waktu sahur. Bukan berarti kita harus melakukan sahur. Ya. Kalau sahur dalam terminologi atau istilah kita apa namanya berpuasa itu namanya adalah apa namanya makan sahur gitu ya. Jadi yang dimaksud sahur yang saya maksudkan tadi ya ashar di sini wabil asharihum yastaghfirun wal mustaghfirina bil ashar itu maksudnya adalah melakukan membaca istighfar di waktu sahur. Kapan itu? Nah, ketika apa namanya sebelum subuh. Gitu ya, Ibu siapa? Esti ya, Esti. Nggih, matur nuwun Ustaz. Kemudian Oke. mungkin jika boleh saya lanjutkan dengan pertanyaan kedua Ustaz, jika Monggo. masih ada waktu. Em, Terkait dengan kemampuan kita untuk istiqomah menjalankan ibadah malam atau bangun di waktu sahur gitu. Jadi sahur di sini bukan kegiatan makan sahur untuk berpuasa, tapi waktunya gitu Ustaz. Bagus. Em, Ketika kita memang sudah berusaha Ustaz, tapi em, ternyata memang kita yakin bahwa semua itu yang mengaturkan Gusti Allah. Em, Bagaimana cara menyeimbangkan perasaan bahwa saya sudah niat, tapi ternyata saya tidak mampu untuk uh, mendirikan atau bangun sholat malam. Bagaimana caranya supaya kita percaya bahwa yang kita lakukan itu bukan karena memang kita yang mampu, tapi ini karena Allah yang memberikan kesempatan kita untuk bangun. Oke, baik, baik. Baik. Gitu. Bagus, Masya Allah sekali. Ini pertanyaan yang keren sekali menurut saya. Jadi saya dengan pertanyaan ini saya teringat dengan sebuah perkataan ya dari salah seorang sufi yang mengatakan bahwasanya syukur kita itu perlu syukur lagi. Syukur kita itu perlu syukur lagi. Ya, apa maksudnya Ustadz ya? Kalau kita bersyukur, kita dapat nikmat, kita bersyukur, maka kita mampu bersyukur itu perlu disyukuri lagi. Kenapa? Karena kemampuan kita untuk bersyukur itu justru nikmat. Maksudnya justru pemberian dari Allah. Kita diberi kenikmatan dunia, harta misalkan sama Allah, oleh Allah. Kita bersyukur. Oke? Kita bersyukur. Nah, justru syukur itu yang kita lakukan itu perlu syukurlah lagi. Kenapa? Karena syukur tersebut itu adalah nikmat dari Allah atau pemberian Allah. Jadi kalau kita di dalam dunia tasawuf memang dianjurkan untuk meyakini ini bahwasanya apa yang kita lakukan itu sebetulnya adalah pemberian dari Allah. Kalian ini digerakkan hatinya untuk mengikuti kajian ini. Coba betapa banyak jumlah grup di itu ya di WhatsApp ya. Kalau tidak salah 400 ya, 400. Tapi yang hadir berapa? Nah, tadi yang hadir ya 14, 15, sekarang udah 10 gitu ya. Yang menggerakkan itu siapa? Allah. Jadi kalian mengikuti kajian ini perlu bersyukur karena itu kalian digerakkan hatinya oleh Allah. Begitu ya.
Nah, terkait dengan apa yang disampaikan tadi tentang sholat tahajud itu, benar yang dikatakan tadi ya. Apa yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan itu adalah taufik, ya, pertolongan Allah. Pertolongan Allah sebetulnya ya. Makanya kemudian kita tidak perlu sombong kalau kita sering, nggak perlu disombongkan gitu ya, nggak perlu disombongkan ketika kita melakukan kebaikan. Kenapa? Karena justru kebaikan itu yang menggerakkan hati kita adalah Allah. Apa yang kita sombong? Gitu ya. Padahal kita tidak ada usaha di situ, ya. Allah yang menggerakkan. Kalau Allah nggak menggerakkan, kita nggak bakalan melakukan kebaikan ini dan itu. Tetapi memang itu kalau kita dilihat dari apa namanya kacamata tasawuf begitu pada hakikatnya. Nah, itu ranah keyakinan itu harus kita lakukan, ya. Ranah keyakinan itu yang harus kita lakukan. Tetapi di ranah lain, dalam perspektif lain, kita harus juga lakukan apa? Di perspektif syariat, gitu ya. Ya udah, kita yakini kalau kita niat untuk sholat tahajud, tetapi tidak apa namanya, tidak bisa bangun, ya udah, niat itu sudah diganjar, ya. Niat itu sudah diberikan pahala dengan cuman nih niat, gitu ya. Itu yang pertama yang harus kita pahami. Yang kedua, yang harus kita pahami, jangan-jangan kalau kita tidak bisa bangun sholat tahajud, jangan-jangan seharian kita itu terlalu banyak maksiat. Sehingga Allah tidak memperkenankan kita untuk bertemu dengannya. Karena waktu sahur ini atau waktu tengah malam ini adalah waktu VVIP lah ya. VIP ya. Pertemuan kita dengan Allah itu VIP. Di waktu itu. Sehingga kalau kita terlalu banyak dosa di waktu siangnya, maka Allah mungkin tidak berkenan untuk bertemu dengan kita. Allah tidak berkenan untuk bertemu dengan kita. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Kita introspeksi diri kita. Apa ya yang kita lakukan seharian ini ya? Jangan-jangan terlalu banyak maksiatnya. Gitu ya. Sehingga kita terus berevaluasi ya, terus berevaluasi. Walaupun kita harus meyakini yang tadi itu ya, yang tadi itu bahwasanya ibadah kita semuanya itu adalah karena satu-satunya adalah karena taufik dan hidayah Allah. Tapi itu sekali lagi itu adalah ranah tasawuf, ranah keyakinan. Kita meyakini itu. Tapi ranah tindakan kita apa? Kita harus selalu introspeksi diri. Jangan-jangan kita terlalu banyak ya maksiat sehingga Allah tidak berkenan untuk bertemu dengan kita. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan terkait pertanyaan Ibu Esti ini ya. Baik, mungkin untuk pertemuan kita, kajian kita kali ini kita cukupkan dulu. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, insya Allah kita akan lanjutkan minggu depan ya. Kita tutup pembelajaran kita, kajian kita kali ini dengan pembacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.